Salam semuanya, apa kabar? Luar biasa, bukan biasa di luar. Ya, mari kita akan membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Coba perhatikan. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Berarti orang ini sedang terikat dengan roh jahat. Orang ini hidupnya sedang dikendalikan. Bahkan sudah dikuasai oleh roh jahat. Makanya dikatakan, dari pekuburan menemui dia. Coba, hidupnya bukan di tempat yang normal. Hidupnya bukan di tempat yang enak. Di mana dia hidup? Di mana? Di hotel. Bukan di hotel berbintang 5 Bapak Ibu. Bukan di rumah yang 1000 meter persegi, bukan. Tetapi dia hidup di mana? Di kuburan. Enak gak hidup di kuburan? Enggak enak. Walaupun kuburannya, contohnya kalau kita lihat kuburan-kuburan yang gede ya. Semewah apapun TPU-nya. Semewah apapun TPU-nya enggak enak. Nah, coba selanjutnya. Kita akan baca selanjutnya. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai. Ya, karena sudah seringnya dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ayat yang ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu? Coba perhatikan. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, orang yang terikat dengan roh jahat, mau diikat apapun, mau dibelenggu pakai rantai apapun, kalau dia sudah terikat dengan kuasa kegelapan, satu orang pun tidak ada yang bisa mengikat dia selain daripada kuasa Tuhan. Ya, satu orang pun tidak bisa mengikat dia. Dan ada pengalaman saya, saudaraku dikasihi Tuhan, seperti begini. Bukan sayanya. Enggak. Ketika suatu saat saya pengerja gereja, gembala sidang kami pergi pelayanan pelepasan di tebing tinggi. Ada yang tahu tebing tinggi? Ada. Hah? Dekat itu Pattaya, bukan. Bukan. Ya. Bukan di Hong Kong, bukan. Jadi karena kita sudah sepakat bahwa kita akan melakukan doa dan puasa. Kenapa? Orang ini benar-benar terikat dengan kuasa kegelapan. Hari itu saya tinggal di Ekanopan, ya. Oh, darah Yesus. Ya. Jadi udah lama juga ya, tahun 8991. Udah tua juga saya. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Dia pergi dan kami berdoa, seluruh pengerja gereja, gembala sidang pergi ke tebing tinggi. Dan ketika kami berdoa, roh itu berkata kepada kami. Dia berkata betul kepada saya dan rekan-rekan yang lainnya berdoa. Roh itu berkata, ngapain kamu mengganggu saya?
Saya tanya sama mereka, ini roh itu datang loh kepada saya. Saya tanya juga kepada ibu gembalanya. Saya bilang, apakah benar enggak? Ibu gembalanya juga, setan itu ngomong, roh itu ngomong. Saya tanya kepada pengerja yang lain yang main musik. Apakah benar? Dia berkata seperti begitu juga. Saya tanya kepada WL-nya. Kami doa puasa hari itu. Dan ternyata hal yang sama juga dialami oleh gembala jemaat kami pada waktu itu. Ketika dia berkata, ngapain kamu mengganggu saya? Perkataannya sama. Memang orang yang didoakan itu adalah orang Kristen. Tetapi hanya 2 kali ke gereja. Natal dan Paskah. Dan hidupnya. Dan ketika dia dilayani pelepasan saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Dia lepas. Nah, hari ini kita akan belajar. Makanya saya memberikan judul khotbah saya hari ini, ciri orang yang dikuasai oleh roh jahat. Coba, ciri orang yang dikuasai oleh roh jahat. Pasti ciri atau tanda ketika saudara ada dalam perjalanan di suatu kota, pastikan ada tanda-tanda, ada namanya, rambu-rambu lalu lintas. Ketika saudara pergi, ada rambu-rambu, tujuannya adalah mengarahkan kita. Menuntun kita supaya kita jangan tersesat. Nah, begitu juga hari ini kita belajar ciri orang yang terikat dengan roh jahat. Yaitu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Kalau dia terikat dengan kuasa kegelapan, kalau dia senang berhubungan dengan roh jahat, kalau dia sering menyembah setan, atau apapun saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tetapi hari ini tanda itu kita harus mengerti sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kita harus mengerti. Kenapa? Supaya kita tidak tersesat. Kenapa? Supaya kita tidak jatuh. Kenapa? Supaya kita tidak terbelenggu di dalamnya. Kenapa? Supaya kita tidak terpesona. Terpesona, aku terpesona. Kadang-kadang setan akan membuat kita terpesona. Benar gak? Setan berkata, gak apa-apa loh. Gak apa-apa, lakukan aja. Ambil aja, itu gak masalah kok. Gak apa-apa, korupsi kok gak apa-apa. Paling-paling masuk penjara. Ya. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa kok selingkuh. Setan kan begitu kan kelakuannya kan. Gak apa-apa selingkuh kok, gak apa-apa kok. Paling-paling ketahuan sama istri, paling nanti istri nangis. Ya. Mudah-mudahan gak ada bapak-bapak di sini gitu kan. Ya. Ya. Makanya suatu saat ada nyanyi ini. Baru sebulan aku ditinggalkan. Ya kan ada lagu dangdutannya itu kan. Baru sebulan aku ditinggalkan. Aku kesepian. Setan datang dari kuburan. Karena istrinya udah mati baru sebulan. Setan berkata, bohong lu. Sebulan ketika gua hidup aja makanya gua mati gara-gara lu. Ya. Nah itu pekerjaan setan saudaraku dikasih oleh Tuhan. Nah yang menjadi pendahuluan bagi kita hari ini saya akan tulis di situ saudaraku dikasih Tuhan. Apa yang menjadi pendahuluannya? Yang pendahuluan. Klik. Setiap setan datang dengan mudah masuk ke dalam diri orang percaya. Dengan cara-cara yang tak terpikirkan oleh manusia. Begitu cara setan bisa menguasai kehidupan orang percaya tanpa terkecuali. Mungkin kita berkata, saya sudah pengerja gereja, saya sudah penatuan gereja, saya sudah pendeta gereja, saya sudah diaken gereja, saya apapun tugas kita di gereja. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita membuka celah, ketika kita tidak saudaraku mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan. Ketika kita tidak menjaga kekudusan. Ketika kita tidak
menjaga kesucian di dalam Tuhan, ketika kita tidak menjaga pikiran kita dan hati kita, dan setan begitu masuk, begitu juga lah yang dialami orang yang ada di Gerasa itu. Sehingga setan terus mengendalikan kehidupannya, dan kita akan melihat hidupnya, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa melepaskan dirinya. Jadi jangan kita pikir di dalam hati, saya aktif ke gereja, saya membaca firman Tuhan setiap hari. Tetapi ketika saudara membuka celah, disitulah setan mau mengendalikan kehidupan saudara. Ketika saudara hidup dalam kesombongan, ketika saudara hidup dalam kebencian, ketika saudara hidup dalam kedendaman, ketika saudara tidak mengampuni, saya mau katakan, itulah cara setan ingin menghancurkan kehidupan kita. Enggak ada yang amin, oh Tuhan. Ya. Ketika setan membanggakan apa yang kita capai, ketika kita menginjak-injak orang, ketika kita merendahkan orang, itulah cara setan mengikat kehidupan orang percaya. Jangan diaminin. Oh Tuhan Yesus. Apa kata dunia kalau begitu? Ketika seseorang membanggakan apa yang dia lakukan, coba. Gak masuk pekerjaan Tuhan itu kalau gak ada saya. Kita gak ada juga, pekerjaan Tuhan akan maju loh. Benar gak? Kata firman Tuhan, batu-batu itu pun. Hah? Jadi jangan sampai kita begitu. Makanya harus kita, nanti saya akan jelasin. Nah, saudara dikasih yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa saja ciri-ciri orang yang terikat dengan kuasa kegelapan atau roh jahat? Yang pertama, klik. Apa saja ciri seorang dikuasai oleh roh jahat? Senang berhubungan dengan dunia orang mati. Ya. Bagi saudara kaget, biasanya kan ada lagi ya. Saudaraku, dia senang berhubungan dengan dunia orang mati. Coba perhatikan tadi. Orang Gerasa itu ada di mana? Dia hidup di mana? Dia makan di mana? Dia cari makan di mana? Berarti di tempat yang tidak normal. Tanpa terkecuali banyak orang Kristen juga begitu. Yang mengaku percaya Yesus. Dia cari makan di mana? Loh ya loh. Betul saya ngomong ini, biar saya bongkar semuanya. Apa yang terjadi? Ketika dia tidak punya apa-apa, dia pergi kemana? Ke kuburan. Ke kuburan yang keramat. Dia mau naik jabatan, kemana dia pergi? Kemana? Ke kuburan kan? Ke kuburan kan, supaya naik jabatan. Ketika dia jadi miskin, dia pergi ke rumah. Kan kuburan itu kan gede-gede kan. Kan kuburan sekarang kan enggak seram-seram tuh. Enak aja kuburan sekarang. Kalau dulu seramnya apa kan begitu ngeri. Mungkin dia enggak pernah ngomong begini. Aku setan enggak pernah ngomong begitu sekarang. Tetapi cara setan mengikat orang sekarang adalah supaya orang itu kembali ke kuburan. Minta berkat di sana supaya dia diberkati oleh kuburan itu. Coba kalau yang dari kuburan, pas dia bangkit gitu ya, tulang belulang. Lari gak saudara? Ada yang lari gak? Ada gak yang lari? Enggak. Pasti lari kan? Hah? Pasti lari gak? Pasti saudara aku dikasih oleh Tuhan. Jadi orang yang salah satu cirinya pertama tadi adalah dia terikat dengan kuburan. Dia senang di dunia orang mati.
Mau mencari kekayaan, dia pergi ke kuburan. Mau naik jabatan, dia pergi ke kuburan. Anak-anaknya mau naik supaya dapat biaya sekolah, dia pergi ke kuburan. Saudaraku dikasih Tuhan supaya mendapatkan kesembuhan, dia pergi kemana? Pergi ke kuburan lagi, saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa? Supaya anaknya sembuh. Saya mau katakan di kuburan tidak pernah ada mujizat. Saya mau katakan saudaraku dikasih Tuhan, di kuburan tidak pernah ada berkat melimpah di dalamnya. Saya mau katakan di kuburan kita tidak mendapatkan apa-apa di dalamnya. Tetapi yang orang yang mendapatkannya adalah hanya dengan kekecewaan. Hanya apa saudaraku dikasih Tuhan terikat. Dan semakin hari semakin terikat dengan setan. Makanya kita akan lihat diri kita hari ini saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai kita pergi ke kuburan untuk melakukan segala sesuatu. Anaknya mau nikah, melapor di kuburan. Di sini tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Supaya nanti pas dah hari H enggak ada gangguan, enggak turun hujan. Loh, memang turun hujan kalau musimnya, kau mau bilang apa? Melapor ke kuburan, Ma. Anak kita mau nikah, Ma. Coba kalau ada mama selama ini. Atau lagi hidup aja lu cuekin mamanya lu. Ma, bapak dan bapaknya yang sudah meninggal. Ma, coba kalau ada bapak selama ini. Saya tidak potong-panting, Pak, untuk cari nafkah. Sampai saya nikahkan anak kita, Pak. Air mati gak pernah keluar. Saya mau katakan, ketika kita lakukan itu, kita hanya berkata, saya orang yang percaya kepada Tuhan. Saya mau katakan orang yang sering ngomong di kuburan begitu, saya mau katakan adalah pengkhianat kepada Tuhan. Pengkhianat itu. Orang gerasa aja. Ketika dia mau melihat Yesus, dia sujud menyembah kepada Yesus. Dia hidup di kuburan. Kita sudah ikut Tuhan 50 tahun. Kita sudah ikut Tuhan 15 tahun. Kita sudah ikut Tuhan 20 tahun. Atau berapa puluh tahun. Masih kita mengerjakan seperti begitu. Apa kata dunia? Hari ini kita harus bertobat. Yang kedua. Klik. Apa saja ciri seorang yang dikuasai oleh roh jahat? Tidak dapat dikendalikan dan jiwanya tersesat. Orang yang sudah terikat dengan kuasa kegelapan sangat sulit dikendalikan. Artinya dikendalikan di sini adalah diajar dan dididik. Selalu ada di dalam dirinya, ngapain lu ngajarin gua? Ngapain lu bimbing gua? Emangnya siapa lu? Ya. Dan jiwanya tersesat. Kehidupan kekersenan adalah harus mau diajar. Kehidupan orang percaya harus mau dididik. Tujuannya adalah supaya tidak tersesat. Orang yang tidak mau diarahkan, orang yang tidak mau dibimbing akan tersesat. Kenapa saudara ada di tempat ibadah hari ini? Karena mau dibimbing dan dididik. Dan diarahkan, dibina. Tujuannya adalah supaya kita tidak tersesat. Untuk menghadapi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Tetapi orang yang terikat dengan roh jahat, dia tidak mau. Makanya hidupnya senang hidup dalam kesesatan. Kadang-kadang dia mencari kambing hitam, saudaraku dikasih Tuhan. Dia mencari temannya. Dia menyesatkan temannya. Tujuannya adalah supaya banyak orang yang tersesat. Supaya banyak pengikutnya. Supaya banyak orang masuk neraka. Makanya kita harus hati-hati. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus.
kita harus hati-hati supaya kita tidak tersesat. Amin. Amin. Banyak orang yang tersesat pikirannya. Pikiran yang tersesat itu adalah pikiran yang menolak kebenaran bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Banyak orang yang menolak itu, yang pikirannya sudah tersesat hari-hari ini. Kenapa? Karena dia masih terikat dengan kuasa kegelapan. Bahwa kebenaran yang Allah, yang luar biasa itu, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Makanya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus betul-betul menjaga hati kita. Supaya pikiran kita, hati kita, keberadaan kehidupan kita tidak tersesat. Sehingga kita tidak terikat dengan kuasa kegelapan. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita. Yang ketiga saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, apa saja ciri seorang yang dikuasai oleh roh jahat? Sering mimpi roh jahat serta cepat marah. Nah, ini kadang-kadang ada orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, dia kan katanya begini. Kalau dia lewat situ, dia tahu ada roh jahat katanya. Nanti dia lewat sini di pohon itu ada pohon sebelah ya. Ada ya. Kalau orang tertentu dia bilang, ada roh setan di situ. Nah ini ada pohonnya nih. Ada tadi di foto. Itu kan ada. Saudaraku dikasihi Tuhan. Bukan persoalan itu. Ya. Orang yang ada di dalam Yesus Kristus, dia tidak pernah terikat hal itu. Dia tidak pernah mimpi-mimpi roh jahat. Saya mau tanya, jangan angkat tangan bersama dengan saya ya. Sering mimpi roh jahat enggak? Dalam hati. Diam-diam saja. Ada enggak? Ada? Enggak ada. Enggak ada yang ngaku kan? Padahal dan tuh, kalau benar yang banyak itu. Kadang-kadang dia ketindisan gitu kan. Ya kan? Kadang-kadang saya beberapa hari lalu, saya mau diserang oleh roh jahat. Betul. Saya sedang mendoakan seseorang. Mau melayani pelepasan. Benar ini. Ketika saya berdoa, roh itu datang kepada saya. Benar. Sekitar 9 hari lalu. Dan terjadi itu. Dia datang kepada saya. Dia mau serang saya. Ya bagaimana dia datang? Bagaimana dia bisa menyerang saya? Kenapa? Saya sedang ada di dalam doa. Dan dia tidak berani. Dia mundur saudaraku dikasihi Tuhan. Dia memalingkan mukanya kepada saya. Dan itu benar-benar saya alami. Dan ketika saudaraku dikasihi Tuhan. Dia datang. Saya nggak pernah takut kalau gitu. Kenapa? Karena roh setan itu mengintimidasi kita. Ya. Makanya kalau kita masih di antara kita ada yang mimpi-mimpi buruk. Salah satunya ciri masih terikat dengan kuasa kegelapan. Ya. Salah satunya ciri masih terikat dengan kuasa kegelapan. Mimpi roh jahat. Mimpi roh orang mati. Mimpi ditabrak. Ya kan? Mimpi bangkrut usaha. Pernah nggak begitu? Pernah nggak mimpi? Hah? Coba kalau mimpi. Apa itu mimpi? Tadi malam saya mimpi apalagi kan ada SDK. Sorga di keluarga. Tadi malam saya ada yang datang seolah-olah ada yang datang kepada saya. Mau usaha saya diberkati Tuhan 5 triliun. Aminnya bersaksinya saudaraku dikasihi Tuhan. Nanya dulu. Ikut STK enggak di sini? Ya benar, agak kurang. Ikut enggak? Bapak-bapak yang belum buka rumahnya STK, buka rumahmu untuk STK. Namanya Sorga di Keluargaku.
Ya, biar ada mesbah di dalam rumahnya masing-masing. Nanti para hubungi semua, hubungi Pak Penatua, para pendeta-pendeta, para diaken di tempat ini. Hubungi mereka. Pak, saya rindu. Contohnya rumahnya di mana? Oh, di Telunaga. Oh, boleh, boleh. Pasti akan didatangi di sana. Naganya kita usir dalam nama Yesus. Teluknya kita doakan. Ya kan? Ya kan? Nah, makanya hari itu saudaraku, kalau kita lepaskan diri kita tutup itu segala mimpi-mimpi buruk. Makanya doanya kalau malam Tuhan, segala mimpi dari roh jahat, saya tolak di dalam nama Yesus. Yang keempat. Yang keempat. Apa saja ciri seorang dikuasai oleh roh jahat? Tidak tunduk dalam kuasa Allah. Yang terikat dengan kuasa kegelapan adalah dia tidak ada penundukan diri. Artinya saudaraku dikasih Tuhan, dia tidak menghargai kuasa Allah yang bekerja di dalam dirinya. Ya. Artinya saudaraku dikasih Tuhan, dia tidak membuka diri untuk dikendalikan oleh Allah. Dia tidak membuka diri untuk dididik dan dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Itu salah satu ciri orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Yaitu dia tidak tunduk pada kuasa Allah. Ah, ngapain saya tunduk sama kuasa Allah? Emangnya siapa itu? Saudaraku dikasih Tuhan. Kalau masih ada di dalam diri kita. Seperti begitu. Ya, kita harus segera melepaskan diri kita. Kita harus segera menjauhkan diri kita. Ya. Orang yang tidak menghargai kuasa Allah, dia tidak pernah menghargai hadirat Tuhan kalau lagi ibadah loh. Betul. Diam. Orang lain, WE lagi bersuka cita memuji Tuhan. Ya. Orang lagi menyembah Tuhan. Benar, itu dia. Betul. Walaupun dia ada di dalam ibadah, hatinya jauh dari Tuhan. Orang yang tidak menghargai kuasa Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak pernah mengendalikan diri. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, marilah kita belajar bersama. Ya. Orang yang tidak menghargai kuasa Tuhan itu, dia tidak pernah menghargai namanya firman Tuhan. Tidak ada kerinduan yang mendalam di dalam dirinya untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Tidak ada kerinduan yang mendalam di dalam dirinya untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tidak ada di dalam dirinya, saudaraku dikasihi Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Orang yang mentaati kuasa Tuhan, pasti kerinduannya itu haus, ada kehausan. Makanya seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Rusa itu begitu rindu. Dia walaupun jauh ada namanya oasis, dia terus berlari dan berlari mendapatkan oasis itu, sumber air itu. Seperti begitu anak Tuhan yang senang merindukan firman Tuhan. Walaupun badai, walaupun tantangan dihambat oleh siapapun, walau orang berkata dihina apapun, tetapi karena ada kerinduan di dalam dirinya yang sangat mendalam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi beda orang zaman now sekarang. Ngapain dengar firman Tuhan lagi? Banyak orang yang tinggalkan Yesus. Tapi saya percaya kita adalah orang-orang yang senang, yaitu menghargai kuasa dan otoritas Tuhan. Saudaraku, nah bagaimana caranya? Klik. Bagaimana caranya? Supaya bisa lepas dari kuasa kegelapan. Yang pertama, seseorang wajib menutup pintu masuknya kuasa kegelapan. Ya, kita harus menutup pintu bagaimana cara setan kita jatuh. Kalau seseorang jatuh dulu,
dari mabokan, itu tutup pintu itu. Usahakan jangan bergaul kepada orang-orang yang pemabok. Kalau dulu jatuhnya dari vape, karena rata-rata yang menjatuhkan kita bukan orang luar loh. Benar gak? Justru yang menjatuhkan kita itu orang yang terdekat dengan kita. Ketika kita susah, kenapa kamu sih? Ya lagi banyak pergumulan. Ya pekerjaan saya baru di PHK. Oh enggak apa-apa lo tetap kuat. Lah bagaimana solusinya? Enggak apa-apa pakai vape dulu. Setan kali. Oh enggak apa-apa, nanti kamu, kenapa kamu? Ya kamu lagi susah kan? Oh ya kita pergi ke sana kemana? Ke diskotik yuk. Oh Tuhan Yesus yang berkata, dia bilang gua aja setan gak pernah ke diskotik. Saya mau tanya, setan pernah ke diskotik gak? Setan yang saya tanya bukan banyak. Gak pernah setan ke diskotik saudaraku, yang pernah ke diskotik adalah manusia. Nanti di sana. Ya setan berkata, gua aja setan begitu kalau saya menyesatkan manusia. Jadi kita harus nutup itu. Kalau dulu seseorang jatuh dalam film porno, ya saya ngomong-ngomong aja saudaraku dikasih itu. Kalau dulu dia jatuh di situ, dia harus tutup pintu lagi. Usahakan jangan nonton-nonton lagi. Usir di dalam nama Yesus. Kalau dia jatuh di perzinahan, usahakan tutup pintu itu. Itu caranya seseorang lepas daripada ikatan roh jahat. Kalau dulu jatuhnya benci, usahakan hidup dalam pengampunan. Amin. Amin. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Gak enak tadi suara WL saudaraku dikasihi Tuhan. Gak enakan suara saya kan pas-pasan, pas didengar, pas juga jangan dinyanyi. Jangan nyanyi lagi gitu kan. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kita harus berani mengampuni. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau suamimu bersalah kepadamu harus mengampuni dia. Kalau istrimu bersalah kepadamu harus mengampuni dia. Jangan kalau tidur satu menghadap ke barat, satu ke timur, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Itu cara kita supaya kita lepas dari ikatan kuasa kegelapan itu. Yaitu kita harus menutup pintu masuknya kuasa kegelapan. Kalau dulu kita jatuh dari kesombongan, kita harus tutup pintu itu dengan belajar hidup dalam kerendahan hati. Iya betul. Dulu kalau kita ngomong, hidup dalam kerendahan hati. Apa kabar? Apa gitu kan? Ini saya percaya saudara. Orang percaya pasti akan lepas dalam hal ini. Amin. Yang kedua saudaraku, bagaimana caranya supaya lepas dari ikatan roh jahat? Yang kedua, seseorang tetap teguh dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan kepada saya harus teguh dan percaya kepada Yesus. Kita harus teguh, artinya kita tidak bisa digoyahkan. Teguh ini saudaraku, kalau bagi saya mungkin ya ketika ada goncangan apapun, ada dari depan saya, kanan saya, kiri saya, belakang saya digoyahkan apapun. Saya tidak bisa goyah, kenapa? Saya berpegang teguh. Nah begitu juga kita di dalam Tuhan. Ketika kita berpegang teguh sama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apapun tawaran dari kuasa kegelapan, kita katakan sama dia, nehi nehi si melekete. Artinya sekali Yesus, tetap Yesus. Itu artinya. Iya dong.
Ya kan? Mau ditawari ini, ayo mau cepat kaya. Katakan maaf. Berkata, oh ya kamu jomblo seumur hidup, gak apa-apa jomblo seumur hidup. Yang penting masuk surga. Nanti ditawari, oh gak apa-apa. Nanti kamu pakai pelet aja. Nanti kalau kamu seperti bidadari gitu kan. Nanti kalau kamu jalan seperti apa adanya sispek begitu kan. Nanti kamu dipikir orang kaya kalau pakai sepatu yang bermerek gitu kan. Karena pelet, bila sabada, sorry ya. Saya bukan laki-laki gampangan. Bilang sama setan begitu, sorry ya setan ya, saya bukan laki-laki gampangan cepat tergoda. Kenapa? Berpegang teguh kepada Yesus Kristus. Kenapa? Kita tetap percaya kepada Yesus sehingga kita tidak bisa digodai oleh siapapun. Enggak ada amin. Saya akan tutup. Benar-benar saya akan tutup. Klik. Mulailah untuk menutup pintu kita dari setan. Karena Alkitab ya mengatakan bahwa setan ada di mana? Di mana? Ini kesimpulan yang luar biasa. Setan ada di bawah kaki orang percaya. Hari ini kita sudah belajar, saya percaya kita sudah mengerti pekerjaan setan. Dan kita tampil sebagai pemenang. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.